Sementara itu, setelah sempat ditunda sepekan, sidang perdana gugatan pra-peradilan tersangka kasus dugaan suap Hakim PT UN Medan OC Kaligis kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan pembacaan permohonan oleh pemohon kepada pihak termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selasa siang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan advokat senior Otto Cornelis Kaligis atau biasa disebut OC Kaligis yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap Hakim PT UN Medan. Sidang perdana dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Edi Suprapto dan dihadiri sebanyak 27 tim kuasa hukum dari pihak pemohon dan 6 tim kuasa hukum dari pihak termohon. Tim kuasa hukum OC Kaligis mengatakan, sebelumnya KPK mangkir dari persidangan yang berlangsung pada 10 Agustus 2015 lalu, dan KPK meminta Hakim Tunggal Edi Suprapto untuk menunda jalannya sidang selama 2 pekan dengan alasan untuk mempersiapkan bukti-bukti dan juga saksi di persidangan. Menurut tim kuasa hukum OC Kaligis, alasan tersebut tidak dapat diterima oleh pihak pemohon dikarenakan jenjang waktu antara pengajuan permohonan pra-peradilan dengan mulainya sidang cukup lama dan hampir 1 bulan. Sehingga ada indikasi KPK sengaja mengulur waktu agar sidang pra-peradilan saat ini menjadi gugur. Maka kami yakin bahwa tindakan akal-akalan yang mengarah pada contempt of court sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Hampri itu sungguh-sungguh dilakukan agar pra-peradilan ini gugur dengan dia memasukkan pokok perkara. Karena selain prosedur itu sangat terlihat jelas Gary, 3 hakim dan 1 panitera yang tertangkap tangan, sementara Pak OCK tidak tertangkap tangan sebagaimana fakta yang kami dalilkan di pra-peradilan, justru lebih dulu diadili, lebih dulu diselesaikan berkas perkaranya. Pak OCK target, dan targetnya bukan hanya Pak OCK tapi juga kantornya. Perlu diketahui sebelumnya, Otto Cornelis Kaligis melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli 2015 lalu dengan mempra-peradilankan KPK dikarenakan penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka menyalahi aturan dan juga mempermasalahkan ihwal tidak adanya kesempatan OC Kaligis bertemu keluarganya bahkan dalam kondisi sakit di ruang isolasi. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Eko Yulianto melaporkan.